Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya.
Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi
contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20
20 anggota OPM dan 1 Panglima serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri
Polri jadi korban kait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan
kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat
tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilanda
Berandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20
20 anggota OPM dan 1 Panglima serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang
salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi ini demi dilandai bandai konflik internal terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli
dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 4
14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta
beserta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodab 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya.
Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal.
Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak
yang berpengalaman karena sekali lagi ini dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20
20 anggota OPM dan 1 Panglima serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat Operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
Duren 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
zona dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua
Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua.
Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 Panglima serta Komandan Batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat Operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
zona dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis.
Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini,
Yakni, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
Duren 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya.
Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang
salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai-bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif
agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3
serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata,
Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas HB Makogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi
operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah.
Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak.
Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang
yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang dua warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok dua warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodab 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat
Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak
mendesak operasi humanis TNI Polri. Puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. APKAM tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM Lanijan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledak ini. Pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober. Tobolim awalnya menyerang 2 warga bernama 2 korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. Turutkan perjuangan untuk kemerdekaan. Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. Turutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantu peras HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugakit setelah dikejar pasukan. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan. Dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi?" Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas. Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM, Panglima dan Komandan Batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia Komandan Batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubma serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif
agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang
salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone
berupa zona dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif
agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis Teni Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan Teni Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Teni Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut Teni Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat Teni Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, Teni Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
zona dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM 1 Panglima serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jaya Inus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara
agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, zona dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya
Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah.
Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta
Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat
aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang dua warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok dua warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Chartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Chartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di
di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lanijaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak
yang berpengalaman karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pago pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20
20 anggota OPM dan 1 Panglima serta Komandan Batalion Tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan
Duren 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi. Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima HBMA, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi HBMA di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan HBMA selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi, sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan
harapan kami sembunyi, Jenderal. Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa, ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga, ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan III di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus, dan Yon Intan
Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan.
supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone,
bazooka dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Afianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jaya Inus, dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona
zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia komandan batalion OPM di Lani Jaya gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara
agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lanijaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lanijaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lanijaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. HBM juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya.
Lalu ada Jaya Inus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Hennes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Hennes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah, tidak ada makanan, tidak ada obat, banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai. Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabu Wilhan 3 di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur 1 kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena
terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Berniur Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Majen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka dengan suara lirih. Ia berkata, "Sampai kapan kami sembunyi, Jenderal? Kami juga ingin hidup seperti manusia biasa," ujarnya. Pria yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengaku kehilangan banyak rekan akibat pertempuran dan kekurangan logistik. Sebagian anggota kelompoknya mulai kehilangan semangat berperang dan mempertimbangkan menyerahkan diri kepada aparat keamanan. "Bertahun-tahun kami hidup di hutan, makan seadanya, takut setiap kali dengar suara helikopter. Kami sudah lelah. Tidak ada makanan, tidak ada obat. Banyak yang sakit, banyak yang ingin pulang dan banyak yang saling bunuh di hutan. Teman sendiri bisa jadi musuh karena lapar dan curiga," ujarnya. Sejauh ini, pemerintah daerah dan tokoh gereja disebut sedang berupaya membuka jalur komunikasi untuk mendorong penyelesaian damai.
Sementara itu sebelumnya, Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan TNI Polri memperkuat sinergitas guna menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Papua. Menurutnya kehadiran negara yang dirasakan masyarakat Papua harus diwujudkan melalui 3 pilar utama: keamanan yang stabil, pelayanan publik berkualitas, dan kesempatan yang adil untuk maju. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah ujung tombak negara dalam menciptakan situasi kondusif di Papua. Tanpa komitmen dan kerjasama yang kuat antara kedua institusi ini, upaya menjaga keamanan di kawasan konflik akan makin sulit. Jamari juga mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis, yakni tidak hanya mengedepankan kekuatan militer atau penegakan hukum saja, tetapi juga membangun kepercayaan melalui pembinaan masyarakat lokal. Wilayah Papua Pegunungan memang terbilang unik, namun dari 8 kabupaten, hanya 4 wilayah yang disebut TNI Polri sebagai zona merah atau zona neraka, yakni Lani Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Selama Agustus-November, ada 45 warga dan aparat TNI Polri jadi korban terkait kekejaman OPM. Sementara dalam operasi Oktober-November, TNI Polri berhasil menumpas 14 anggota OPM dan 5 panglima dan komandan batalion serta pasukannya. Diketahui, Mayu Walia, komandan batalion OPM di Lani Jaya, gugur ditembak Satgas Habema Kogabuwilhan III di Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan, usai terjadi kontak tembak. Sebelumnya, Kolonel Mayor Wenda alias Kuloi Wonda, Wakil Panglima Kodap 12 Lani Jaya juga tewas ditembak tanggal 7 Agustus. Habeme juga berhasil memukul mundur satu kompi pasukan yang dipimpin Mayor Mayu Walia pada tanggal 9 Oktober. Lalu operasi menggemparkan TNI Polri dari pasukan Komando Swasembada di Pegunungan Bintang. Panglima Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo tewas terkena ledakan bom drone bersama 3 anak buahnya pada tanggal 19 Oktober. Baru-baru ini, pasukan TNI Polri juga berhasil melakukan operasi Satgas Damai Cartens yang dipimpin Brigjen Faizal Ramdhani menangkap Komandan Batalion Mayor Jayainus Pagau pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Lalu, Surang Komandan Batalion Semut Merah OPM Yahukimo, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim tewas ditembak aparat di Kabupaten Yahukimo. Lipet Sobolim awalnya menyerang 2 warga bernama Bernior Telena dan Soleman Ilu. Lipet Sobolim membacok 2 warga sipil. Kedua korban mengalami luka bacok dan segera dilarikan ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis, kata Kepala Operasi Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Jumat tanggal 7 November tahun 2025. Sebi Sambom Jubir OPM menyoroti tindakan TNI yang mengerahkan drone, bazona, dan helikopter. TNI melakukan serangan udara dan melanggar hukum humaniter. Gugur para panglima ini akan terus ada gantinya dan tidak menyurutkan perjuangan untuk kemerdekaan Papua, ujarnya. Tudingan serangan udara lewat drone dan heli serta jet tempur dibantah oleh pihak TNI maupun Polri. Panglima Habema, Maijen TNI Laki Avianto mengatakan, operasi di kawasan Papua Pegunungan bertujuan memberikan rasa aman warga sipil Papua. Dalam 2 bulan terakhir, 20 anggota OPM dan 1 panglima serta komandan batalion tumbang, yakni 14 anggota OPM ditembak saat operasi Habema di Soanggama. Baru-baru ini, di Sugapa, 3 serdadu yang diduga merupakan sniper OPM ditembak mati barisan petembak Jitu Brimob Kopassus di Sugapa. Sebelumnya Panglima OPM Intan Jaya, Undius Kogoya meninggal dalam kondisi sakit setelah dikejar pasukan Habema selama 6 bulan dalam pelariannya. Lalu ada Jayainus dan Yon Intan Jaya ditangkap Satgas Damai Cartens. Lalu, seorang komandan operasi OPM yang masih anak buah Numbuk Telenggen tewas ditembak aparat di distrik Jila Mimika, Papua. Namun, operasi ini berdampak kepada warga sipil yang banyak mengungsi. Sebagian dari mereka menjadi korban teror OPM yang melarikan diri karena dikejar aparat. Melihat kondisi yang semakin memburuk ini, anggota DPR Papua Tengah Dapil Intan Jaya, Henes Sondegau meminta Bupati Intan Jaya bertindak. Ia meminta sang bupati untuk memainkan peran sebagai seorang ayah bagi rakyatnya. Tinggalkan semua kegiatan seremonial yang tidak masuk akal dan kembali untuk melindungi masyarakat agar Intan Jaya bisa damai, tandasnya. Sebagai putra asli Intan Jaya, Henes mengaku sangat sedih melihat situasi yang terjadi. Ia mendesak agar semua pihak meninggalkan ego dan berfokus pada kemanusiaan. Supaya kita bicara bersama-sama, karena ini untuk kemanusiaan dan bukan siapa yang
salah maupun benar. Jadi semua ego harus ditinggalkan, karena hari ini rakyat Intan Jaya butuh tindakan nyata, bukan kegiatan seremonial, tegasnya. Ia menutup dengan ajakan kolaborasi, bahkan meminta Pemda untuk mencari bantuan dari pihak berpengalaman demi memulihkan Intan Jaya. Jadi mari buka diri, dan kita bersama-sama bekerja pulihkan Intan Jaya. Kalau memang sulit, ajak yang berpengalaman, karena sekali lagi, ini demi dilandai bandai konflik internal dan terdesak operasi humanis TNI Polri, puluhan serdadu OPM kelaparan dan sakit tanpa pengobatan layak di hutan pegunungan Papua. Meninggalnya 3 tokoh Papua yang diduga sakit yakni penasehat militer Makodam 3 Timika Jotemus Dekme, Undius Kogoya dan Jack Melian Kemong menjadi contoh rapatnya operasi dan isolasi yang dilakukan TNI Polri. Apkam tak lagi melakukan operasi militer secara agresif, tetapi melakukan patroli dan penegakan hukum secara humanis. Keluhan salah seorang serdadu yang diupload ke media sosial baru-baru ini mengeluhkan kondisi mereka